isu Bulog Gate, Brunei Gate yang dijadikan senjata untuk menghabisi dan menjatuhkan Gus Dur itu ya dalam tanda petik ya hanya propaganda politik saja gitu ya itu. Jadi kadang-kadang ya orang ini memang harus ya banyak mengambil ibrah dari cerita-cerita perjalanan sejarah masa lalu ya, bahwa kita pernah dipimpin dalam sejarah Indonesia, pernah dipimpin oleh seorang kiai. Semenjak itulah ya ada rasa yang namanya kepercayaan diri yang kuat, yang tinggi dengan sosok Gus Dur tampil di pentas politik kekuasaan. Maka sejak itu ya banyak yang kaum santri ya muncul ya menjadi pemimpin di daerah, jadi bupati, jadi wali kota. Jadi dulu enggak ada lambatnya, enggak ada yang mau tampil jadi bupati itu, enggak ada. Tampil jadi wali kota enggak ada. Tampil menjadi gubernur apalagi ya. Akhirnya terus berjalan proses-proses, ada muncul kepercayaan diri yang kuat di kalangan kaum santri, khususnya di kalangan NU. Para Nahdien terus bergerak. Dulu NU itu dikuyok-kuyok, dizalimi hampir selama 32 tahun. Pada masa rezim Orde Baru, NU itu dipinggirkan, tidak punya apa-apa, tidak punya jatah apa-apa ya, dihantam kanan kiri. Nah, Gus Durlah sosok yang mampu ya melakukan negosiasi, mampu melakukan perannya, sehingga muncul kaum sarungan, kaum santri ini punya kepercayaan diri yang kuat, sampai akhirnya ya inilah ya sebagai gerakan moral, termasuk saya ini mendirikan Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersarung, GIB ini. Dalam skala nasional ya tentu kita ini ya namanya gerakan moral, gerakan budaya, gerakan memunculkan bahwa orang bersarung itu ya silakan tampil menjadi kepala desa, kan begitu, tampil menjadi wali kota, tampil menjadi Gus Durlah sosok yang mampu ya melakukan negosiasi, mampu melakukan perannya, sehingga muncul kaum sarungan, kaum santri ini punya kepercayaan diri yang kuat, sampai akhirnya ya inilah ya sebagai gerakan moral, termasuk saya ini mendirikan Gerakan Nasional Generasi Indonesia Bersarung, GIB ini. Dalam skala nasional ya tentu kita ini ya namanya gerakan moral, gerakan budaya, gerakan memunculkan bahwa orang bersarung itu ya silakan tampil menjadi kepala desa, kan begitu, tampil menjadi wali kota, tampil menjadi bupati, tampil menjadi gubernur, bahkan tampil menjadi presiden. Cuma kadang-kadang godaannya ketika ada di kekuasaan, maka muncul ya potensi-potensi ya nafsu duniawiyah. Akhirnya ya tidak sedikit yang masuk bui, yang masuk penjara. Andaikan mengikuti jejak langkah Gus Dur, yakin insya Allah ya tipologi cara kepemimpinan Gus Dur ya mungkin ya banyak yang selamat ya, bupati-bupati, wali kota, gubernur yang dari kalangan santri. Lah wong Gus Dur saja itu nyata-nyata bersih masih dijatuhkan, masih dihabisi itu. Lah apalagi memang ada potensi-potensi ya bupati, wali kota, gubernur atau yang memimpin di kekuasaan itu memang ada ya dari musuh-musuh politiknya mungkin, atau memang secara kriminalitas ada potensi-potensi itu ya pidana. Gus Dur aja yang nyata-nyata itu bersih ya. Ya apa sih kalian tahu itu ya, kalau melihat cerita putri-putrinya Gus Dur ya,
Ketika Gus Dur itu waktu ada di kekuasaan di presiden atau bahkan setelah dari menjadi presiden, itu ya kalau diceritakan ya uang itu kadang pas-pasan. Bahkan tidak jarang yang pinjam ke putrinya. Seorang Gus Dur itu masih pinjam ke putrinya itu ya, dan itu diceritakan oleh beberapa putri-putrinya Gus Dur. Artinya apa?